ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebuah ayat di dalam Al-Quran disebut oleh sebagian ulama sebagai ajma'u ayah fil akhlaq, ayat yang paling mencakup seluruh kandungan akhlak yang mulia. Ayat ini di surah Al-A'raf, tepat pada ayat yang ke-200, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Ringkas ayatnya, tetapi di dalamnya 3 kaidah besar yang melingkup seluruh kemuliaan akhlak, khususnya yang terkait dengan hubungan terhadap manusia. Karena itu disebutkan oleh sejumlah ulama dari Ja'far As-Sadiq rahimahullahu ta'ala, beliau berkata ketika mengomentari ayat ini, amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bimakarimil akhlaqi fi hadhil ayah. Allah memerintah nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang mulia pada ayat ini. Walaysa fil Qur'ani ayatun ajma'u limakarimi al-akhlaq min hadhil ayah. Kata beliau, dan tidak ada di dalam Al-Quran sebuah ayat yang lebih mengumpulkan akhlak-akhlak yang mulia melebihi ayat ini. Khudil afwa, Allah berfirman kepada nabinya, khudil afwa, ambillah rasa maaf, berlaku lapang, banyak memudahkan, wa'mur bil 'urf, dan perintah dengan hal yang dimaklumi kebaikannya dalam segala ucapan maupun perbuatan. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Subhanallah, satu ayat, tapi kalau dibaca di buku-buku tentang akhlak, baca buku-buku tentang etika, bahkan kalau dibaca berjilid-jilid buku seputar ilmu akhlak, mungkin bisa dikembalikan kepada satu ayat yang mulia ini. Itulah keistimewaan Al-Quran dan kedalamannya, mengumpulkan berbagai ilmu yang mungkin pada sebagian ayatnya itu sudah dihitung berjilid-jilid pada ilmu-ilmu yang ditulis oleh manusia. Karena itu tadabbur terhadap Al-Quran,
mempelajari kandungan dan maknanya, itu dari perkara yang sangat penting di dalam kehidupan. Itulah sebab kehidupan yang hakiki, bahkan itulah hakikat dari kehidupan yang sebenarnya. Dan itulah ruh, makanan, kekuatan, serta cahaya di dalam hidup seorang hamba. Apabila dia selalu tadabbur dan memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan mengulanginya. Al-Quran itu kandungannya bagaikan lautan yang tidak ada tepiannya, sangat dalam sekali, tidak bisa diukur dalamnya. Dari pelajaran-pelajaran yang dipetik di dalamnya mencukupi segala yang diperlukan oleh manusia. Dan ini perintah Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja perintah itu berlaku untuk beliau dan untuk umatnya. Berlaku untuk beliau dan untuk umatnya. Karena itu suatu hari datang kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu seorang yang berbicara tidak layak di depan Umar, berbicara dengan pembicaraan yang menikam dan menusuk dan tidak layak. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu marah karena hal tersebut. Maka keluarga dari orang yang berbicara ini ketika melihat Umar sudah marah, dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin." Ambillah rasa maaf, perintah dengan yang urf, dan berpaling dari orang yang jahil. Orang ini termasuk orang jahil. Maka Umar pun langsung terdiam mendengar ayat tersebut dan mendengar istinbat dari sahabat yang mulia itu. Dan disifatkan Umar dengan sebuah sifat yang memang sangat mencocoki beliau. Wa kana waqafan inda kitabillah. Umar itu selalu berhenti terhadap kandungan yang diterangkan di dalam ayat, di dalam Al-Quran. Jadi kalau bacakan ayat, dia tidak berbuat yang lain. Dia pasti akan melaksanakan konsekuensi dari ayat itu. Orang ini termasuk orang jahil, maka berpalinglah darinya. Tidak perlu digubris. Iya. Itu diterapkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini di dalam sebagian riwayat yang sahih dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, di riwayat Al-Bukhari, beliau berkata, khudil afwa wa'mur bil urf. Ayat ambillah rasa maaf dan perintah dengan urf. Kata beliau, ma anzalallahu illa fi akhlaqin nas. Ini ayat tidaklah Allah turunkan kecuali terkait dengan masalah akhlak manusia, terkait dengan akhlak manusia. Di riwayat yang lain kata beliau, amarallahu sallallahu alaihi wasallam, amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayakhudal afwa min akhlaqin nas. Allah memerintah nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil al-afu, mengambil al-afu, hal yang lapang, maaf, hal yang luas dari akhlak manusia. Atau kama qala, atau sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi ini ayat di dalamnya ada 3 pembahasan, 3 kaidah penting.
satu saja kita terangkan, kita tetapkan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita, itu subhanallah sudah kebaikan yang sangat besar. Sudah cukup membawa kita kepada berbagai jenjang yang tinggi, derajat-derajat yang mulia. Ada 3. Yang pertama khudil afwa. Yang kedua wa'mur bil urf. Dan yang ketiga wa'arid anil jahilin. 3 kaidah pokok. Iya. 3 kaidah syariat. Dan 3 hal ini kata Al-Qurtubi rahimahullah, itu mengumpulkan, dia adalah kaidah-kaidah syariat terkait dengan segala hal yang diperintah dan segala hal yang dilarang. Segala hal yang dilarang. Khudil afwa. Iya. Ini saya tadi menerjemahkan afwa itu banyak penerjemahan, karena bahasa Indonesia itu sempit untuk mencakup makna-makna yang terkandung. Al-afu itu mungkin diterjemahkan ada orang yang berbuat salah kita maafkan, itu afu. Dan kadang afu ada misalnya orang ini, barang ini harganya 20.000, dia jual 15.000 saja, itu afu juga dalam bahasa Arab. Iya. Jadi afu itu dia bisa diartikan memaafkan, bisa diartikan memberi kelapangan, dan bisa diartikan al-afu memberi keluasan. Iya. Karena itu masuk di dalam al-afu, khudil afu, masuk di dalamnya menyambung silaturahmi kepada orang yang memutus silaturahminya kepada kita. Itu memaafkan juga. Dia berlaku salah kepada kita, kita memaafkan. Al-afu. Iya. Kita memaafkannya. Demikian pula, jadi itu orang yang menyambung, memutus silaturahmi, kita menyambungnya, tetap menyambungnya. Tidak dibalas dengan perbuatannya. Iya. Sebab ini derajat lebih tinggi. Derajat lebih tinggi. Kalau terkait dengan batasan seorang dizalimi lalu dia membalas, kadang diperbolehkan sesuai dengan batasannya. Sesuai dengan batasannya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan perbuatan jelek, boleh dia berlaku jelek semisal dengan itu, semisal. Iya, itu diperbolehkan. Tapi tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh melampaui batas. Karena itu di Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mustabbani ala ma qala, fa 'ala al-badi ma lam ya'dil madlum." Dua orang yang saling mencela, ya tergantung ucapannya, di atas ucapannya masing-masing. Boleh membalas orang yang mulai mencela, dia balas, tetapi bukan dalam kadar dia melampaui batas. Yang dilarang itu melampaui batas. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian membalas, maka balaslah seperti apa yang kalian diperlakukan semisal itu. Iya, maka sekadar itu diizinkan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Tapi ada derajat lebih tinggi daripada itu. Ada derajat yang lebih tinggi. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang afa, ini afu, khudil afu. Siapa yang memaafkan, memberi kelapangan, membiarkan, iya, sudah melewatkan, tidak dia
catat lagi, tidak dia pertimbangkan lagi. Wa aslaha, dan dia mengadakan perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya ditanggung oleh Allah. Nah, disebut berapa pahalanya untuk membesarkan. Ya, kadang sesuatu itu tidak disebut jumlahnya untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu sangat besar sekali, tidak diukur. Jumlahnya sangat luas sekali. Kalau dia memaafkan dan mengadakan perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Ya. Ini subhanallah akhlak ringan, mudah, lebih mencocoki jiwa, lebih menenangkan jiwa. Tapi kenapa banyak yang memilih selain daripada itu? Gemarnya membalas, gemarnya melampiaskan, gemarnya dia menumpahkan kemarahannya. Ya, karena jiwa itu dia punya selera-selera, dia punya pembawaan-pembawaan, dia punya pembawaan-pembawaan. Nah, selera dan pembawaan-pembawaannya ini apabila semuanya bisa diputus, semuanya bisa diperbaiki, maka itulah akan membawa seorang hamba kepada ketenangan, penguasaan terhadap diri, penguasaan terhadap diri. Iya. Ya, kalau misalnya ada yang merasa dirinya ini tidak terkontrol, ya, selalu berbuat di luar kendali, nah, itu berarti dia ikuti selera dari asal jiwanya. Karena jiwa itu kadang asalnya seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sungguhnya jiwa itu dia senang selalu memerintah, iya, selalu memerintah kepada keburukan, kepada kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebagian dari jiwa manusia, ada yang jiwanya gampang melampiaskan marahnya, ada yang jiwanya penuh dengan syahwat, ada yang jiwanya seperti binatang, iya, tidak mempedulikan apapun yang ada di depannya. Tapi ada jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari kejelekan-kejelekan itu. Inilah jiwa-jiwa yang terdidik dengan pendidikan-pendidikan syariat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq." Sungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Khudil afwa, ambil rasa maaf, beri kelapangan. Iya, banyak hal, apalagi di posisi-posisi seorang di kondisi sulit, di kondisi susah, kadang dia menuntut sesuatu hak bagi dirinya, ingin melampiaskan itu kadang lebih besar, kadang lebih besar. Tapi kalau dia ingat bahwa memaafkan itu sangat besar nilainya, maka itu adalah perkara yang luar biasa. Iya, itu adalah perkara yang sangat membantunya. Khudil afwa, ambillah rasa maaf. Ini terdapat di dalamnya berlaku lemah lembut juga terhadap kaum mukminin. Kalau berbicara tentang interaksi yang baik, akhlak yang mulia, berlaku lemah lembut, bertutur kata yang baik, itu masuk di dalam kategori khudil afwa.
hal yang lapang bagi mereka, ya, hal yang nikmat, bagus, ya, memudahkan mereka. Di pembahasan ayat ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya memberi penjelasan seputar ayat indah sekali. Iya, saya bacakan teks ya dari ucapan beliau ketika menyebutkan ayat ini. Di ayat khudil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin, ambillah rasa maaf, ya, ambillah rasa maaf. Kata beliau, hadhil ayah jami'atun li husnil khuluq ma'an nas. Kata beliau, ayat ini mengumpulkan seluruh keindahan akhlak bersama manusia. Wa ma yanbaghi fi muamalatihim, dan apa yang paling layak dilakukan dalam bermuamalah kepada manusia. Falladhi yanbaghi ayyu'amala bihin nas, hal yang paling layak yang dengannya manusia kita bergaul dengannya, berinteraksi dengannya, ayakhudal afu, dia mengambil al-afu. Apa itu al-afu? Kata beliau, ma samahat bihi anfusuhum, hal yang dengannya jiwa-jiwa mereka itu menjadi lega, menjadi lapang. Itu luas sekali pembahasannya, ya. Ya, kita menjaga saja dari ucapan, dari tingkah laku dengan manusia, hal-hal yang tidak menorehkan luka di hati mereka, bukan hal yang menggores sebuah kenangan tidak terlupakan tapi menyakitkan. Iya, hal yang akhlak yang baik itu bagaimana dia terhadap manusia, perkara yang dengannya jiwa-jiwa mereka itu menjadi tenang. Ya. Wa ma sahula alaihim minal amali wal akhlaq, dan apa yang gampang bagi mereka dari amalan dan akhlak, dari amalan dan akhlak, itu khudul afu. Di pembahasan apa saja dia jual beli hal yang paling mudahnya bagi orang, paling mencocokinya. Dia mempekerjakan manusia, dia beri pekerjaan yang sewajarnya, jiwanya tenang. Ya, biasanya saya kalau bekerja di tempat lain lebih berat daripada itu kadarnya, tapi ini hal yang wajar, sudah memudahkan. Iya, dia senang memberi dengan hal-hal yang seperti itu. Karena itu kata beliau, fala yukallifuhum bima la tasmahu bihi taba'i'uhum, maka dia ini tidak akan membebani orang dengan hal yang tabiatnya tidak merasa lega, tidak merasa lapang dengannya. Ya. Bal yashkuru min kulli ahadin ma qabalahu bih min qawlin wa fi'lin jamilin aw ma huwa duna dhalik. Demikian pula masuk di dalamnya dia mensyukuri setiap orang yang dia jumpai dengannya, atau dia orang yang dia bermuamalah dengannya, itu semuanya mensyukurinya dari ucapan maupun perbuatan yang baik, atau kurang daripada itu, kurang daripada hal tersebut. Sampai berjumpa dengannya pun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi tuntunan indah. Di dalam Sahih Muslim beliau bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kalian meremehkan dari sebuah kebaikan apapun, walaupun sekadar berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang cerah, wajah yang lepas, enak begitu. Iya, karena ada sebagian orang baru ketuk pintunya, baru nampak mukanya saja, perasaan kita, oh, kayaknya saya harusnya sudah pulang dulu, tak cocok ya. Jelas ya? Tapi dia beri dengan sesuatu yang indah, yang mudah, dan itu dari ma'ruf dihitung, dari kebaikan, dari kebaikan.
Ya. Pada dirinya, pada diri pun kalau dia melakukan hal yang baik, dia ambil kadar yang afu. Karena itu pernah Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita tentang seorang perempuan sahabat. Dia katanya di malam hari itu sholat, saking semangatnya dia sholat, dia memasang tali di rumahnya. Ya, kalau dia sudah capek berdiri, dia tidak duduk, dia berpegang di tali itu supaya tidak jatuh. Saking panjangnya dia sholat. Iya. Apakah itu dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau, itu kalimat hardika. Alaikum bima tutiqun, kata Nabi. Hendaknya kalian itu mengerjakan apa yang kalian mampu saja. Apa yang kalian mampu saja. Dari situlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berucap, ucapan beliau yang sangat menjadi pedoman bagi orang-orang yang ingin beramal dengan amalan yang paling dicintai. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah apa yang pelakunya itu terus continue melakukannya walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Iya. Baik. Jadi itu diantara jenis afu. Tidak membebani diri, pada diri, pada keluarga, pada anak-anak. Iya. Kadang masya Allah itu ya, seorang kepala rumah tangga, ya. Kalau dia di luar, wah itu lembut sekali. Ya. Nikmat sekali muamalahnya dengan manusia. Kayak kelinci begitu yang sangat indah. Tapi kalau masuk ke rumahnya, itu kayak singa, nggak bisa diukur bagaimana mengerikannya. Ya. Dan ini tidak benar. Padahal di rumah itu, ya, dengan dia berbuat baik kepada keluarganya, dia tersenyum kepada istrinya, kepada anak-anaknya, itu akhlak-akhlak yang mulia, kadang lebih tinggi derajatnya daripada puasa sunnah dan sholat sunnah. Dari puasa sunnah dan sholat sunnah. Tapi kadang seorang tidak mempelajari dan tidak memahami bahwa akhlak yang mulia itu bisa mengangkat derajat seseorang lebih tinggi daripada orang yang sholat terus menerus sholat sunnah dan dia puasa di siang hari. Kadang derajatnya lebih tinggi. Apalagi akhlak yang terkait dengan manusia secara umum, ya, akhlak kepada kedua orang tuanya, kepada kerabatnya, akhlak kepada pemerintahnya, akhlak kepada orang-orang yang berada di sekitarnya dari tetangganya. Maka semuanya itu adalah bagian dari hal yang ada tuntunan dan anjurannya di dalam syariat. Demikian pula dari cakupan khudil afwa, kata Syekh Abdul Rahman, wa yatajawazu an taqsirihim wa yaghuddu tarfahu an naqsihim. Kata beliau, dan dia membiarkan kalau ada kekurangan. Ada orang yang berbuat kekurangan, biarkan. Tidak terlalu jeli. Dia orang kalau ada yang bekerja, dia hitung semua kesalahannya. Kamu 1, 2, 3, nah itu keras namanya. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melakukannya dalam praktek kehidupannya. Sampai di dalam kategori istri-istrinya berbuat salah, turun ayat Al-Quran menegur. Ya. Dalam ayat hanya dikatakan fa'arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Nabi hanya menjelaskan sebagian kesalahan mereka, sebagian lainnya Nabi berpaling. Ya, kalau ada kesalahannya 10, diingatkan 1, sudah mencakup 9, sudah cukup. Jangan dirinci semua 1 sampai 10. Ya, jelas ya? Diingatkan 1, 2, sudah mencukupi, nah itu sudah bagus. Itu bentuk dari akhlak. Ada kekurangan, semua manusia, tidak ada yang sempurna. Mau kelengkapan kayak gimana? Tidak ada yang sempurna. Jelas ya? Nah itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innaman nasu kal ibilil mi'a la takadu tajidu fiha rahila. Manusia itu seperti
100 ekor unta. Dari 100 ekor unta ini, hampir kamu tidak ketemukan unta yang cocok sebagai tunggangan. Ya, bisa dibayangkan 100 ekor unta, banyaknya unta di depannya. Dia cari unta yang mau ditunggangi, tidak ada yang cocok. Iya. Ini hadits unik ya, riwayat Bukhari Muslim dari hadits Abdullah bin Umar. Imam Muslim meletakkannya di akhir kitab Fadailis Sahabah, di akhir kitab tentang keutamaan para sahabat. Iya. Sahabat itu ada keutamaannya masing-masing, tapi kalau mau cari sempurna, tidak ada orang sempurna, tidak ada kekurangannya. Manusia seperti itu. Manusia seperti itu. Iya. Maka seorang jangan terlalu tajam melihat pada kekurangan. Dia pertajam melihat kebaikan orang, apa yang baik padanya. Dan ini dari kemuliaan akhlak. Wa yaghuddu tarfahu an naqsihim, dia tutup matanya dari kekurangan mereka. Ada hal-hal yang kadang kita tahu itu nggak bagus, tapi kita tutup saja. Ya, kita maafkan. Itu kadang seseorang, ya, dari tanda husnul khatimah, dia punya amalan yang dia sembunyikan, tidak ada orang yang mengetahuinya. Ini dari jenis amalan yang bisa disembunyikan. Ada orang yang bekerja terhadapnya, anak-anaknya, keluarganya, orang di sekitarnya. Dia kalau mau menegur, mau melampiaskan, mampu, tapi dia tutup mata dari hal itu. Tidak pernah dia ungkapkan, dia diamkan. Ya, padahal yang memungkinkan untuk hal itu. Maka itu bisa menjadi amalannya yang tersembunyi, dia simpan. Nggak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang mengetahuinya. Iya. Kata beliau, wala yatakabbar 'ala as-saghir li sigarihi. Demikian pula khudhil afwa, ambil rasa maaf, jangan dia bersombong terhadap anak kecil karena dia masih kecil. Iya. Lewat juga masih kecil. Apa kamu anak kecil? Wala naqisil aql li naqsihi, dan jangan dia bersombong terhadap orang yang kurang akalnya karena kekurangannya. Ya, karena manusia akal memang berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Nah, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dimaklumi ya, sebagian orang yang ada yang di skill kerjanya, dia bisa multitasking, bisa banyak yang dia kerja. Iya, banyak 10 hal dia bisa kerja semua dengan bagus. Ada orang yang dia cuma satu hal saja dia bisa kerja, dikasih satu dia bagus kerjanya, tapi diberi 2 itu sudah kacau dia kerja. Ini dari sudut akal manusia itu berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat. Orang yang kurang akalnya jangan dia remehkan, jangan dia bersombong terhadapnya, tapi dia doakan kebaikan, dia doakan supaya diberi afiat, diberi taufik oleh Allah, ditambah dari kebaikan. Nah, itu berlaku lapang. Sebab kalau kita berdoa seperti itu artinya kita berdoa juga untuk diri kita. Iya, ada orang yang berbuat salah, kita doakan afallahu an, semoga Allah memaafkannya. Ada yang berbuat seperti ini, semoga Allah menambah dia akal keutamaan, kita doakan dari diri kita. Nah, itu artinya kalau kita doakan untuk dia, artinya kita doakan diri kita sendiri. Iya. Kayak di Sahih Muslim dari hadits Abi Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan bahwa ma min mu'minin, siapa saja dari seorang mukmin, da'a li akhihi bi dhahril ghaib, dia berdoa untuk saudaranya, tidak ada yang mengetahuinya, maka malaikat akan berkata amin walaka bimithlihi, amin, dan semoga kamu dapat yang semisal dengannya. Itu salah satu rahasia dalam doa ya, banyak orang yang tidak tahu. Ya, kalau orang mau sukses misalnya diberi jodoh yang bagus, dia doakan teman-temannya semoga diberi jodoh yang bagus. Tidak usah dia doakan dirinya. Misalnya dia doakan teman-temannya, itu juga doa untuk dirinya. Dia ingin diberi kemudahan, dia banyak mendoakan kaum muslimin dan muslimat seluruhnya supaya diberi kemudahan oleh Allah. Itu manfaatnya selain untuk dia, itu juga memberi kecintaan terhadap kaum mukminin, membuat dia sering ingat kepada saudara-saudaranya, berbagai akhlak yang mulia di dalamnya. Iya,
Ini kalimat khudil afwa ya, baru satu kaidah. Sudah luar biasa cakupan. Banyak sekali kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Iya, ini saya nggak baca semua dari uraian Syekh di sini, tapi itu beberapa contoh. Yang kedua dari kaidah wa'mur bil urf, perintahlah dengan hal yang urf. Urf itu apa yang ma'ruf, apa yang dikenal kebaikannya. Iya, itu urf namanya, al-ma'ruf ya. Itu ke dalam membahasakan ayat-ayat itu jangan selalu kita terpaku dalam bahasa Indonesia ya. Kata ma'ruf itu sudah di Indonesia kan ya. Di mana rumah kamu, di mana? Oh, rumah saya di Sawangan ya. Oh, Sawangan ma'ruf, maksudnya saya kenal di mana tempatnya Sawangan itu, saya tahu. Jelas ya? Bukan ma'ruf itu ya, itu adalah artinya sesuatu yang sudah dimaklumi, sudah dikenal akan kebaikannya. Maka itu mencakup ucapan dan perbuatan. Jadi segala ucapan dan segala perbuatan itu Nabi diperintah al-urf. Perbuatan yang baik, ucapan yang baik, Nabi diperintah untuk mengambil atau memerintah manusia dengan urf itu, hal yang baik itu. Iya. Kepada kerabatnya yang dekat atau yang jauh, apa yang hal tersebut dia jadikan kepada manusia, kepada dirinya, ya, terkait dengan gurunya, terkait dengan muridnya, terkait dengan keluarganya, dengan anak-anak dan istrinya, dia perintah dengan hal yang urf, perkara yang baik. Jangan dia bakhil. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meluputkan suatu faedah apapun bersama para sahabatnya. Duduk dengan sebagian sahabat, ada yang makan pakai tangan kiri, maka Nabi perintah, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Itu perintah dengan urf. Jelas ya? Ya. Nabi melihatnya melakukan begini, Nabi mengarahkannya. Diberi kalimat-kalimat yang di dalamnya adalah urf. Itu sudah terhitung satu kebaikan. Sudah terhitung satu kebaikan. Jadi ayat-ayat yang seperti ini membuat kita jeli untuk melihat kebaikan-kebaikan untuk diri kita. Apakah di dalam bentuk mengajarkan ilmu, menganjurkan kepada kebaikan, menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua, memperbaiki hubungan antara manusia, memberi nasihat, atau dia punya suatu pendapat yang bagus, dia berikan kepada orang-orang. Ya, seperti di masa sekarang ini juga ada wabah yang bertebaran, terus dia tahu ya proses atau protokol kesehatan bagaimana cara sehat dalam hal tersebut, dia beri manfaat kepada saudaranya dalam hal tersebut. Itu bentuk dari al-urf, al-amr bil urf, memerintah dengan al-urf. Iya, jadi sebuah hal yang telah dimaklumi dari kebaikannya, maka itu adalah perintah dengan al-urf. Dan ini subhanallah luas sekali cakupannya. Kemudian yang terakhir, wa a'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Iya, berpaling dari orang-orang yang jahil. Jadi kalau jiwanya itu punya sifat marah, marah itu ada sudut yang bagus, ada sudut yang buruk. Kalau dia marah masuk di dalam syaja'ah, keberanian, ya, dalam membela yang benar, membela Allah dan Rasulnya, itu bagus. Tapi kalau marah dalam bentuk mengikuti syahwat, ajakan syaitan, ya, keburukan jiwa, ini yang tidak baik. Maka al-i'rad diperintah untuk berpaling anil jahilin, dari orang-orang yang jahil. Kejahilan itu beraneka ragam. Ada yang sifatnya kekufuran, ada yang sifatnya kefasikan, ada yang sifatnya bid'ah, dan beraneka ragam dari bentuk kejahilan. Iya.
dan berlaku dosa, orang yang berlaku dosa, berlaku tidak baik. Orang Indonesia saja kan, ini orang jahil sekali, berlaku jahil atas saya. Ya, sampai kata sebagian penyair jahiliyah, ala la yajhalanna ahadun alaina fanajhal alaihi fawqa jahlil jahilina. Katanya jangan sekali-sekali ada yang berlaku jahil terhadap kami, maka kami akan membalasnya dengan perlakuan jahil yang melebihi segala yang pernah berlaku jahil. Itu orang-orang jahiliyah dahulu. Ya. Maka Islam itu datang dengan hal yang paling indahnya. Diperintah untuk berpaling dari orang-orang yang jahil. Iya. Dari orang-orang yang jahil. Kejahilan itu beraneka ragam ya. Ada orang yang kadang dia punya ilmu di satu bidang, dia jahil di bidang lain. Dia mendebatmu dalam sebuah bidang yang dia tidak tahu, berpaling darinya itu lebih bagus. Ya, berpaling darinya lebih bagus. Jelas ya? Repot juga. Dokter bedah tulang didebat oleh tukang las misalnya. Ya, itu beda keahliannya. Ya, di debat dalam hal tersebut itu bukan keahlian dia. Kalau dilayani tidak ada habisnya. Ya. Dokter bedah tulang mengatakan cara bedahnya itu begini-begini. Ini ukurannya cara mengelas. Ya. Jadi itu tidak akan ketemu. Jadi berpaling dari hal yang seperti itu lebih baik. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lain. Iya. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lain. Kadang dikatakan berpaling dari orangnya. Iya. Kadang dari sifat-sifatnya. Dari akhlak jahiliyah itu. Karena itu perkara jahiliyah itu banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Dikumpulkan oleh Syekhul Islam Masail Jahiliyah. Ada pembahasan masail jahiliyah yang diselisih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu juga masuk di dalamnya. Maka seorang itu dari keindahan akhlak dia berpaling. Berpaling dari hal tersebut. Baik. Jadi yang terakhir di sini ketika disebut oleh para ulama bahwa ayat ini mengumpulkan seluruh akhlak yang mulia atau ayat yang paling mencakup seluruh akhlak yang mulia, ya, itu disebutkan sebabnya. Sebabnya bahwa muamalah terhadap manusia itu kadang terhadap dirinya dan kadang terhadap selainnya. Dan selain kita, mungkin dia alim, mungkin dia orang jahil. Maka ayat ini sudah mencakup semuanya. Ada muamalah terhadap diri, muamalah terhadap manusia yang alim maupun yang jahil, bagaimana cara berinteraksi dengan mereka, semuanya sudah tercakup di dalam ayat. Iya. Atau mungkin juga dari sudut kekuatan manusia itu apabila dia menata tiga hal. Pada akalnya, pada syahwatnya, dan pada kemarahannya. Ini tiga hal kalau dia tata. Sepanjang dia menata tiga hal ini dengan baik, itulah kekuatannya. Di situ jenjangnya yang tinggi sebagai seorang manusia. Akal itu, disitulah hikmah. Akal yang dia tata, itu ada di dalam kata wa'mur bil urf. Sebab dia pasti memiliki akal yang sangat bagus sekali memerintah manusia pada hal-hal yang apa? Hal-hal yang baik. Itu keahlian di dalam menilai. Iya. Dia duduk misalnya di majelis ilmu ini. Duduk di majelis ilmu ini. Jangan dia biarkan dirinya keluar dari majelis ilmu atau dia duduk di sini itu tidak mendapat dari ketinggian akhlak. Amalan-amalan yang salih. Perkara yang urf. Pertama dia duduk di majelisnya, dia niatkan ikhlas. Dia niatkan duduk di majelis adalah untuk mendengarkan ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia niatkan duduk di majelis adalah untuk memperbanyak barisan orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Ya, dia niatkan duduk di majelis ilmu agar supaya misalnya dia bisa melihat saudara-saudaranya kaum muslimin gembira hidup di tengah orang-orang yang belajar.
Nah, itu hal-hal yang seperti ini saja itu kebaikan-kebaikan sudah mengalir untuk seorang hamba. Sudah mengalir untuk seorang hamba. Tapi kalau dia di dalam sebuah majelis hatinya memendam dendam kepada si A, dia masih memikirkan bagaimana cara membuat makar kepada si B, ya. Maka ini jiwa yang harusnya lebih banyak untuk ditata. Iya. Baik. Jadi itu pembenahan akal. Kemudian kekuatannya lain apabila dia tata syahwatnya. Dari menata syahwat itulah al-afu. Khudil afwa, ambil al-afu. Kelapangan, hal yang menjadikan dirinya itu menjadi penuh dengan izzah, ya, punya berbagai kebaikan. Wa arid anil jahilin, itu dia tata rasa marahnya. Rasa marah itu harus ditata, ya. Dia marah pada tempatnya itu nggak ada masalah, marah pada tempatnya. Tapi kalau di luar jalurnya, itu yang dicela. Maka ini sebagian kalimat, ya, dari sana sini dari uraian para ulama ahli tafsir rahimahumullahu ta'ala, kandungan dari ayat yang sangat luas sekali cakupannya. Bagus untuk selalu dibaca, direnungi, diperhatikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai ahlul Quran, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, memaafkan kita semua, membimbing kita kepada segala hal yang urf, yang baik dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih, menaungi kita dengan rahmat dan taufiknya, mengampuni dosa-dosa kita semua dan kesalahan kita, mengangkat wabah, penyakit dan bahaya yang menimpa seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, dari negeri kita ini dan dari seluruh negeri kaum muslimin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberi taufik kepada pemimpin kita dan para pemimpin kaum muslimin untuk beramal dengan ketakwaan dan apa yang mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sebagaimana kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala duduk di dalam kesempatan yang mulia ini dari ba'da maghrib sampai ba'da isya dalam sebuah majelis ilmu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita semua untuk duduk bersama di surganya yang penuh dengan keutamaan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.